Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita Selamat semua. pagi, Sir. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa hadir dan bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Saya mau tanya dulu ya, ada yang tidak hadir hari ini ya? Siapa ya? Sir, Zikra. Yusuf belum hadir ya? Yusuf, Zikra, apalagi ya? Natalin, Sir. Oh iya, Natalin. Ada yang dengar kabarnya? Supaya Sir catat di absennya Sir. Ya, tidak ada ya? Ya, atau mungkin lambat kayaknya ya? Lambat. Ya mungkin, Sir. Sebelum memulai pembelajaran, kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Doa. Ya, berdoa, betul sekali. Farel bisa dipimpin teman-temannya berdoa ya. Nanti doa ini kita ya niatkan selain untuk lancarnya proses pembelajaran hari ini, ya kita niatkan juga untuk teman-teman kita ya, supaya mungkin yang lambat bergabung supaya dipercepat ya untuk bergabung, dan atau mungkin yang sakit supaya disembuhkan, atau mungkin ada kesibukan lain juga bisa dimudahkan urusannya. Oke, Farel bisa dipimpin teman-teman yang berdoa ya. Ya, Sir. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Oke, saya ingatkan kembali ya. Ya, jadi SER itu tetap melakukan penilaian ya, apapun yang kalian laksanakan itu penilaian. Oke, ya contohnya Arial ini katanya minta izin, bajunya kurang ya, belum dicuci katanya. Ya, nah, Arial ada masuk penilaian SER sedikit ya dari segi kerapian, tidak apa-apa ya Arial ya. Yang lain oke, bagus-bagus untuk dari segi kerapian. Ya, apalagi tadi Farel ya, ketua kelas tadi sudah memimpin doa itu SER masukkan di penilaian juga ya. Ya, pengetahuan, keterampilan juga seperti kemarin itu saya sampaikan, saya juga akan melakukan beberapa penilaian ya. Oke, untuk menambah motivasi kita ya, ini kan materi kita kan masih sama dengan kemarin, lanjutan dari kemarin ya, tapi materi ini sudah masuk ke penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Oke, lagu yang cocok menurut kalian ya, kira-kira lagu wajib nasional yang cocok itu mengenai Pancasila atau penerapan Pancasila itu lagu apa? Lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, Sir. Oke, baik sekali Jessica ya. Lagu yang cocok itu adalah lagu Garuda Pancasila. Ya, nanti sebenarnya Sir mau panggil sebenarnya Jessica untuk memimpin lagu di depan untuk memandu. Cuman karena kita daring ya, karena kita daring, ya sehingga kita nyanyikan bersama ya lewat videonya Sir. Oke. Untuk mikrofonnya tidak usah diaktifkan ya, nanti suara kalian akan terhambur, nanti lambat masuk di perangkatnya Sir, soalnya biasanya pengaruh jaringan. Tapi tetap Sir mau lihat gerakan wajah kalian ya, bagaimana gerakan mulut kalian, penghayatan kalian pada saat menyanyikan ya. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, berikan aplaus untuk kita semua ya. Oke, terima kasih ya. Ini salah satu lagu untuk menambah motivasi kita ya untuk mempelajari materi hari ini. Oke. Tadi sempat Sar melihat tadi ada satu orang siswa yang tadi Sar tegur juga. Tadi menyanyi tengok kanan, tengok kiri, ketawa-ketawa. Sar perhatikan tadi, Sar buka-buka layar-layarnya Sar. Arial ya. Arial tadi senyum-senyum sedikit tadi. Sar perhatikan ya. Oke Arial. Tidak apa-apa Arial ya. Nanti usahakan dirubah lagi Arial ya. Ya, penilaian Sar. Nanti kalau Arial berubah, Sar kasih tinggi penilaian Sar untuk Arial. Oke Arial ya.
Ya, untuk yang lain tadi, oke, Sir berikan apresiasi kepada kalian ya, karena kalian sudah bersungguh-sungguh. Walaupun Sir tidak dengar suara kalian, kalian sudah dari raut wajah kalian, dari gerakan mulut kalian, ya, kalian sudah baik semua. Ya, nanti Ariel boleh dirubah Ariel nanti ya, untuk ke depannya. Ya, jadi nilainya Sir itu sebenarnya tidak terlalu rendah, tapi ya adalah Sir sedikit lebih rendah daripada teman kalian yang sudah serius tadi. Oke, ya, Sir akan mengaitkan ya materi yang sebelumnya kita pelajari dan materi yang akan kita pelajari nantinya. Ya, jadi di sini ada dua gambar, ya. Ya, di sini ada dua gambar. Ya, gambar pertama sudah dengan penjelasannya, gambar kedua dengan penjelasannya. Ya, kemarin kan kita kelas 8 ya. Ya, kelas 8 kemarin kita sudah mempelajari bagaimana Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini adalah dua gambar mengenai materi sebelumnya. Nanti akan kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari ini. Oke, ada yang bisa gambar pertama dulu. Ya, gambar pertama. Ada yang bisa kira-kira menjelaskan apa isi gambar pertama ini? Saya, Sir. Oke, Rahel ya. Nadia ya. Ya, Sir. Oke, Nadia, boleh disampaikan Itu ya? gambar kotak-kotak yang terdapat bendera merah putih, terus di dalamnya itu ada lambang Pancasila, Sir. Oke, baik sekali Nadia ya. Ada dia melihat detail, ada gambar ini dengan di dalamnya itu ya seperti bendera merah putih ya, bendera merah putih dan di dalamnya ada lambang Garuda Pancasila. Ya, seperti itu. Kalau ini kan penjelasannya Pancasila sebagai dasar negara. Apa kira-kira hubungannya gambar dengan penjelasan ini? Yang terakhir. Kalau menurut itu kaitannya itu sebagai dasar negara, apabila kotak satunya dihilangkan, maka seluruh kotak akan terhambur dan tidak utuh. Sama halnya dengan dasar negaranya kita, Sir. Apabila salah satunya dihilangkan, maka dasar negara kita tidak akan ada, serta Indonesia juga akan hancur. Oke, baik sekali ya. Berikan aplaus untuk Nadia ya. Penjelasannya sangat baik sekali ya. Ya, betul sekali. Itu kan dasar negara kan salah satu pondasinya bangsa negaranya kita. Seandainya dasar negara tidak ada atau pondasi tidak ada, rumah itu tidak akan berdiri. Atau rumah itu akan rubuh, sama seperti bangsa Indonesia. Ya, salah satu kotak-kotak ini apabila dihilangkan kotak ini, maka yang lain juga akan rubuh, sama seperti pondasi. Nah, itu. Jadi itu salah satu pentingnya dasar negara, ya harus kita jaga ya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua ini ada gambar apa ya? Siapa yang bisa? Iya, Sir, bisa, Sir. Oke, apa kira-kira gambar ini, Isya? Mengenai arah, Sir? Ya, yang gambar kedua ini, betul. Seorang yang akan berjalan dengan melihat arah yang akan ia tujui, sementara arah lurus akan mendapatkan kedamaian, arah kanan dan kiri akan mendapatkan kekerasan dan konflik. Oke, baik sekali ya penjelasannya Aisyah. Dia melihat secara detail kira-kira gambar ini bagaimana. Orang mau berjalan berdasarkan arahnya ya, tapi dia tidak tahu mau ke arah mana. Kalau begitu Aisyah bisa dikaitkan apa hubungan dengan penjelasan gambar di samping Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Menurut saya, seseorang bertindak berdasarkan arah atau tujuan sama seperti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apabila seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan akan baik. Sebaliknya, apabila perbuatannya bertentangan dengan Pancasila, maka ia akan mendapatkan jalan yang tidak baik. Oke, baik sekali ya dari Aisyah ya. Oke, berikan aplaus untuk Aisyah ya. Ya, baik sekali. Betul sekali katakan Aisyah ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dia semacam memberikan arah kita. Ya, sama seperti gambar ini. Nah, dia berikan arah. Apabila Pancasila kita jadikan sebagai pandangan hidup bangsa, insya Allah jalan kita akan lurus terus sampai menuju kedamaian. Bukan cuma damai, bisa aman, tentram, tertib, sejahtera. Ya. Tapi apabila kita tidak berpandangan dengan Pancasila, maka arah kita juga akan pasti belok kanan, belok kiri. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nanti yang akan kita pelajari bagaimana penerapan dari Pancasila itu sendiri. Apabila kita terapkan Pancasila itu sesuai dengan jalurnya, insya Allah hidup kita akan baik ya. Namun apabila Pancasila kita tidak mau terapkan, ya pasti kita akan mendapatkan konflik, kekerasan, atau mungkin kehidupan kita tidak akan baik. Itu yang akan kita pelajari hari ini.
Ya, oke, sebelumnya Sir mau memberikan sedikit, ya ini adalah salah satu tujuan pembelajaran ya. Ya, jadi model kita adalah PBL sama seperti beberapa minggu lalu ya. Jadi masalah-masalah nanti yang akan kita pecahkan bersama ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajarannya. Salah satunya seperti bagaimana kita akan mendeskripsikan, kita akan mengidentifikasi, dan juga kita juga akan menganalisis ya bagaimana perkembangan dari penerapan Pancasila dari dasar negara itu sendiri. Ya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Ya, sebelumnya boleh saya jelaskan sedikit materi ya. Ya, boleh saya mau bertanya dulu. Tadi sudah lewat tadi. Tadi kan ada lambang negara tadi di gambar yang satunya tadi ya. Lambang negara kita apa? Siapa yang bisa? Burung apa? Burung Garuda. Garuda. Oke, burung Garuda. Kalau begitu saya mau tanya. Apa persamaannya burung Garuda dengan kalian? Ada yang bisa jawab? Rahel, sertanya Rahel. Apa kira-kira persamaannya burung Garuda dengan kalian? Bisa? Burung Garuda dengan kita, Sir. Ya. Em, Tidak bisa? Oke, tidak tahu, persamaannya itu burung Garuda dengan kalian. Ya, kalau burung Garuda dan kalian itu sama-sama di hatinya, Sir. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi, sumpah. Oh, sorry, di hatinya dan di dadanya, Sir. Kan ada lagunya kan, Garuda di dadaku, gitu juga. 9A di dadaku. Oke. Nah, itu persamaannya ya. Oke. Nanti ada beberapa poin-poin ya. Poin-poin yang akan Sir sampaikan kepada kalian, atau nanti akan teman kalian sampaikan ya. Itu bisa dicatat nanti ya. Boleh? Bisa Adi ya? Habis tinta pulpen, Yes, Sir. Adi habis cinta pulpennya Adi. Aduh. Yes, Sir. Bagaimana ya? Tidak apa-apa. Kalau Adi habis tinta pulpennya, tapi tintaku ke Adi itu tidak akan pernah habis. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi, sumpah. Sapu cinta untuk saya tunggu sampai kau pulang, jangan dengarin dorang bilang. Ya, Sir menjelaskan sedikit beberapa materi ya. Jadi materi itu Sir cuma singkat saja karena nanti materi ini yang akan kita kembangkan bersama. Ya, materi ini yang akan kita kembangkan bersama. Untuk materi nanti kita akan membahas 4 masa ya. Masa awal kemerdekaan. Jadi bagaimana Pancasila itu pada awal kemerdekaan. Bagaimana Pancasila pada masa Orde Lama, Pancasila pada Orde Baru, dan Pancasila pada Reformasi. Ya. Nanti ada sebentar link yang saya kirimkan ya dalam bentuk tes. Ini akan harus kalian pahami betul ya, karena nanti akan berhubungan. Ya, seperti itu. Jadi untuk awal kemerdekaan sendiri ini kita bisa melihat itu banyak pemberontakan. Ya, ada Madiun. Bagaimana pemberontakan Madiun pada 1948? Dia itu mau merubah dasar negara. Ya, apalagi PKI itu dia paham yang tidak mempercayai terhadap agama atau ateis ya. Nah, dia mau merubah dasar negara. Dia mau jadikan, kalau dirubah dasar negara seperti yang kalian jelaskan tadi kan, berarti dasar negaranya kita itu hancur dan bangsa Indonesia juga tidak akan ada. Ya, jadi dia mau rubah negara yang baru. Seperti itu. PKI ya. Begitu juga DI, Darul Islam. Ya, atau NII atau TII, Tentara Islam Indonesia. Dia itu mau menjadikan negara Indonesia itu negara Islam. Nah, itu tidak dibenarkan di sila pertama kan, sementara kita punya banyak agama kan, ada 5 agama yang diakui, agama Islam, Protestan, Katolik kan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Ya, seperti itu ya. Begitu RMS di Maluku. RMS di Maluku ini dia mau memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu melanggar sila ketiga kan, sila persatuan. Dia mau memisahkan diri. Nah, kalau APRA dia mau mengkudeta. Presiden pada saat ini kan Soekarno. Dia mau melengsarkan Soekarno. Nah, ini tidak baik ini, ya, karena dia melanggar sila keempat. Begitu juga PRI ini sebenarnya pemberontakannya dalam maksud baik, ya nanti akan kita jelaskan karena PRRI ini atau Permesta ini dia mengkritik pada saat itu jalannya pemerintahan Presiden Soekarno karena ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Dia mengkritik,
Ya, jadi dari masyarakat ini ya yang mengkritik. Oke, untuk masa Orde Lama ini masih tetap dipimpin oleh Soekarno. Ya, dari ini sampai dari 1959 sampai 1966. Ya, dari sini nanti akan ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila ya, nanti akan kalian cari. Ya, karena ini ada salah satu masalah yang akan kalian pecahkan nanti ya. Ya, seperti itu. Jadi ini presiden yang memimpin pada saat itu adalah Soekarno. Ya, selanjutnya pada saat Soekarno lengser karena salah satu yang mendasar itu adalah pemberontakan G30 SPKI. Yang salah satu penyebabnya itu ada hubungannya dengan Soekarno, nanti akan kalian jelaskan. Ya, G30 SPKI banyak jenderal yang mati, bangsa Indonesia pada saat itu hampir tidak ada lagi karena dasar negara hampir dihilangkan. Ya, muncullah sosok seorang jenderal pada saat itu adalah Soeharto yang memberantas PKI sehingga Soeharto menjadi presiden setelah itu, setelah Soekarno ya. Ya, jadi dari 1967 sampai 1998. Ya, nanti akan kalian jelaskan juga, nanti akan kalian cari tahu bagaimana pemerintahan Soeharto pada saat itu atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila. Ya, selanjutnya terakhir dari 1998, nah ini alasannya ini karena krisis moneter, ekonomi itu naik, mata uang di Indonesia itu naik. Sehingga Soekarno itu ya karena mungkin juga sudah tua ya, sudah lama Soeharto itu memimpin pada saat itu sudah lama, sekitar 32 tahun dia memimpin Indonesia, lama sekali. Ya, umurnya saja belum sampai 32 tahun. Tapi pemerintahnya Soeharto itu ya 32 tahun ya, karena mungkin sudah tua juga, sudah tidak mampu, ditambah krisis ekonomi pada saat itu, krisis moneter, ekonomi naik, mata uang naik, sehingga Soeharto itu memundurkan diri. Ya, ada juga beberapa itu demo demonstrasi yang dilakukan ya, penyebab politik, penyebab ekonomi, dan Soeharto memundurkan diri, sehingga pada saat sekarang itu presiden pertama reformasi itulah B.J. Habibie. Sampai sekarang adalah Jokowi, ya, Joko Widodo, ya presiden Jokowi. Oke, sampai sekarang. Nanti yang ini nanti akan kita cari tahu ya kira-kira bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa ini, dari 4 masa ini ya. Oke, oke, kita masuk ke kegiatan inti ya. Kita masuk ke kegiatan inti. Ini ada video ya, saya mengharapkan kalian mengamati video ini. Jangan kaget ya, karena ini ada potong-potongan. Ya, oke. Ini lihat saja ya, kalian lihat nanti ini, nanti kalian akan gambarkan sedikit ya mengenai video ini. Ini tidak lama, tidak sampai mungkin 1 menit saja. Sudah, oh. Kau tidak paham, tenang, mengerti. Makanya kami akan belah. Kamu atur apa Ome, kita tidak mungkin. Oh, ini bukan lagi tembak kau. Iya, kayak kata lagi. Kenal itu, kok kenal saya tuh? Masih tidak mungkin lah saya ini. Sudah. Oke, ya tadi ada yang kaget tadi menonton video ini ya. Ya, saya sengaja juga tadi karena dia mau memotong orang tapi tidak. Tapi saya juga tidak mau juga mempertontonkan kalian juga video potong-potongannya, tapi ya seperti itu ya, ada yang kaget. Oke, ada yang bisa sedikit menggambarkan kira-kira video ini menurut kalian tentang apa? Saya, Sir. Oke, Rahel tadi dari tadi senyum-senyum. Oke, Rahel, tentang apa Rahel? Kalau menurutku, Sir, video ini tentang perpecahan yang terjadi di masyarakat dan perilaku yang kayak begini tuh melanggar sila persatuan. Oke, sangat baik sekali Rahel ya. Dia melihat video ini ada perpecahan dari masyarakat ya.
ada perpecahan, dan ini dia kaitkan juga dengan materinya kita karena ini kaitannya dengan sila persatuan. Oke. Selanjutnya ada lagi yang memberikan tambahan? Saya sependapat sama Rahel, Sir. Di dalam video ini dia melanggar nilai toleransi sama tidak ada menghargai sesama, Sir. Jadi dia melanggar sila persatuan, sila ketiga. Oke, tambahan yang baik ya. Baik sekali dari Jessica ya, berikan aplaus ya untuk Jessica dan Rahel. Oke, dia menambahkan ini tadi selain perpecahan ini karena kenapa terjadi? Karena tidak adanya toleransi. Ya, karena tidak adanya toleransi. Oke, Jessie boleh bertanya Jessie tentang ini kira-kira karena tadi sudah ada memberikan gambaran. Oke, Jessie. Iya, Sir. Ya, saya mau minta dulu pertanyaan dari kalian karena tadi kan Rahel dengan Jessica sudah memberikan gambaran tentang ini. Kira-kira apa menurut kau pertanyaan yang bisa diambil dari video ini? Jessie. Apa kaitannya videonya dengan materi yang akan kita pelajari? Oke, kaitannya ya. Baik sekali pertanyaan dari Jessie. Ya, apa kaitannya kira-kira ya? Oke, yang bisa menjawab ada? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Sir. Oke. Ya, Sir. Siapa ya? Adi, Sir. Oke, Adi. Ya, minta maaf ya, Sir tidak terlalu layarnya, Sir. Oke, Adi. Silakan, Adi. Video ini mengenai penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga. Sama seperti materi yang akan kita pelajari mengenai penerapan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, baik sekali dari Adi ya, berikan aplaus ya. Ya, jadi salah satu kaitannya juga sudah dijelaskan tadi ya sama teman kalian Rahel, Jessie ya. Karena kan materi kita mengenai penerapan Pancasila. Ya, sementara ini kita bisa mengambil contoh kalau ini ya. Kalau pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila itu sendiri. Oke, ada yang bisa menambahkan dari penjelasannya Adi tadi? Tidak ada ya? Kalau begitu, oke, tadi sudah saya tambahkan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya kah atau yang mau menjawab atau mau memberikan gambaran? Clarita boleh? Bertanya, Sir. Oke, bertanya. Apa kira-kira pertanyaannya Clarita? Apa selain sila ketiga yang berkaitan dengan video tersebut, apakah sila pertama, kedua, keempat, dan kelima ada kaitannya juga? Oke, baik sekali ya pertanyaan dari Clarita. Ya, dia cuma tadi dia perhatikan tadi teman-teman cuma menjawab sila ketiga. Apakah sila ke-1 dan yang lain ada kaitannya atau tidak? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Clarita? Baik sekali dari dia. Saya, Sir. Oke, Rasti. Apa kaitannya? Menurut saya video ini memiliki kaitan dengan sila-sila lainnya. Oke, baik sekali ya. Dia memiliki kaitan. Kalau begitu, sebelum saya tanya alasannya Rasti, kenapa ada kaitannya, saya mau tanya dulu, ada yang berbeda pendapat kira-kira dengan Rasti? Karena Rasti sampaikan itu dia memiliki semua kaitannya. Ayo. Saya, Sir. Oke, Aisyah. Kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya untuk sila pertama itu tidak berkaitan, Sir. Ini lebih ke sila ketiga. Ya, apa alasannya? Boleh Sir mau dengar dulu alasannya Aisyah dulu. Karena sila pertama membahas mengenai ibadah, sementara video ini hanya berisi perpecahan dan perkelahian, Sir. Oke, baik menurut sekali. saya, Sir. Ya, oke, baik sekali ya. Yang begini ini saya suka. Ada perdebatan sedikit, nanti dari perdebatan ini akan menghasilkan sebuah hasil yang akan kita terima bersama ya. Oke, Rasti. Tadi kan Rasti sampaikan itu semua berkaitan, tapi Aisyah bilang tidak berkaitan karena ini tidak termasuk beribadah. Karena sila pertama kan salah satunya itu beribadah. Ya. Rasti, bagaimana Rasti menurut Rasti dari penyampaiannya Aisyah? Kalau menurut saya, Sir, sila pertama mengenai ketuhanan tidak mengajarkan kita untuk berkelahi, bertindak kekerasan, atau merugikan orang lain. Melainkan sila pertama mengajarkan mengenai kasih sayang. Sehingga apabila kita mengaplikasikan sila pertama, maka perpecahan yang ada di video tersebut tidak akan terjadi. Oke, baik sekali ya dari Rasti. Oke, berikan aplaus. Ya, jadi saya juga memberikan aplaus juga kepada Aisyah tadi ya, karena dia juga jeli juga tadi ya, melihat kira-kira ini kaitannya dengan sila pertama apa ya. Ya, jadi maksudnya Aisyah tadi seperti itu sebenarnya. Ya, jadi seperti itu Aisyah ya.
Jadi kita juga tidak boleh melihat hanya sekadar berkelahi, tetapi kira-kira apa alasannya mereka berkelahi. Nah, itu yang kita lihat. Nah, alasannya itu karena salah satu yang disampaikan Rasti karena dia tidak mengajarkan atau tidak mengamalkan dari sila ketuhanan, ya. Karena di dalam sila ketuhanan itu diajarkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang, menghargai sesama, ya. Apabila kita mengamalkan sila pertama ini, ya insya Allah tidak akan terjadi seperti yang di video ini. Oke, baik sekali ya dari Aisyah juga dengan Rasti ya. Oke, saya memberikan aplaus kepada kalian. Oke, selanjutnya, ini ada beberapa permasalahannya. Permasalahan saya mau acak, ya saya mau acak permasalahan ini, ya supaya kalian supaya kalian mau mencari. Oke, kemarin kan saya sudah bagi kelompok ya. Oke, saya sudah bagi kelompok. Kelompok 1 ini ada 4 permasalahan yang harus kalian pecahkan, tapi karena saya mau acak kira-kira permasalahan apa yang harus kalian selesaikan, ya saya mau minta kalian untuk memilih dari 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 pilih nomor berapa? Nomor 4, Sir. Oke, kelompok 1 nomor 4. Oke, jadi yang kalian pecahkan itu ini ya, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Jadi nanti masalahnya ini bagaimana penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Ya, nanti salah satunya kalian jelaskan apakah sudah baik atau belum. Kalau sudah baik atau kalau belum baik, apa alasannya? Jelaskan. Jadi kelompok lain juga menilai, ya, melihat kalau misalnya kelompok 1 sudah baik, kalau misalnya pendapatnya kelompok lain belum baik, sampaikan juga ya, supaya kita jadi diskusi juga seperti itu nanti ya. Oke. Untuk kelompok 2 nomor berapa? Nomor 2, Sir. Oke, mereka tetap mau memilih nomor 2. Oke. Ini yang kalian pecahkan itu bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Ya. Jadi itu seperti tadi kelompok 1, kalian lihat dulu apakah sudah baik atau belum penerapannya. Kalau sudah baik, kalau belum baik, apa alasannya? Oke. Ya, Jonathan baru bergabung, tidak apa-apa Jonathan ya. Oke, Jonathan. Selamat bergabung. Mohon maaf, Sir, atas keterlambatannya, Sir. Tidak apa-apa, yang penting bergabung. Oke, Ya, Sir, terima makasih, kasih Jonathan Sir. ya, sudah mau masuk di kelasnya, Sir. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3 pilih nomor 1 saja, Sir. Oke, 1 saja. Oke, sajanya ini berarti dia mendapatkan permasalahan ya mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Jadi lihat ya bagaimana penerapan ini, sudah baik atau belum. Terus jelaskan alasannya. Oke. Selanjutnya terakhir. Oh, terakhir berarti kelompok 4 tidak bisa memilih ya. Sarja memilihkan. Ya, kelompok 4 itu dia pilih nomor 3. Karena cuma nomor 3 yang kosong kan? Oke. Berarti kelompok 4 itu dia itu penerapan Pancasila pada masa reformasi ya. Kalian harus cari tahu kira-kira sudah baik atau belum Pancasilanya di sini. Apa alasannya? Oke? Ya, selanjutnya Sir akan bagi kalian, oke, Sir stop dulu ya. Ya, Sir akan bagi kalian di room kecil ya berdasarkan kelompok. Ya, kelompoknya masing-masing. Ya, alhamdulillah Agusta sudah bergabung juga ya. Agusta kelompok berapa ya supaya Sir mau gabung kalian di kelompoknya. Kelompok 3, Sir. Oke, 3. Mantap, Agusta. Jonathan, kelompok berapa ya? 3 juga, Sir. Oke, kelompok 3 Jonathan. Oke. Ya, Sir mau masukkan ya kalian di roomnya masing-masing ya. Ya, Sir masukkan di roomnya kalian. Nanti tugas kalian ya sebelum Sir masukkan, Sir mau memberikan sedikit instruksi ya. Tugas kalian nanti, kalian akan berdiskusi di room itu. Kalian akan menyelesaikan permasalahan di room itu. Kalau bisa satu orang itu akan membuka share ya, men-share hasil dari yang link yang akan Sir bagikan ya. Tunggu ya, Sir mau buka ini share. Nanti kalian masuk di link ini. Mana ya? Tunggu ya. Oh sorry, Sir mau buka linknya, link. Nah, ini link. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, masuk ke link ini ya. Sorry. Ya, Sir copy. Nah, nanti masing-masing kelompok bisa buka nanti ininya ya di kelompoknya.
nanti kalian men-share ya. Ya, oke. Atau mungkin ketua kelompok bisa membuka terlebih dahulu. Ya, membuka terlebih dahulu. Nanti kalian share ini, kalian pecahkan bersama ya. Kira-kira bagaimana penerapan Pancasila pada masa ini. Terus berikan alasannya kenapa sudah baik atau belum baik. Oke? Oke, sebelum share mau lempar ke roomnya, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Kalau begitu, Sir mau ya bagi ke roomnya ya, karena ini 4 kelompok. Bagi menjadi 4 kelompok. Oke, open a room. Oke, Aisyah masuk di kelompok 1. Oke, nanti join ya. Kalau sudah ini join. Kalian join ya. Oke. Ingat pesannya Sir, kalian diskusi. Mudah-mudahan Sir tidak salah masukkan kelompok ini. Soalnya Sir masukkan manual. Oke, 3. Oke, sudah banyak yang bergabung di kelompoknya ya. Kelompok 4 belum. Tunggu ya. Rahel, ada Jessie, ada Nadia. Oke, siapa yang belum bergabungnya? Semua kayaknya sudah bergabung. Sir, Ya. saya salah masuk, Sir. Oh, salah masuk. Oh, sorry Rasti. Oh iya, Rasti di kelompok 1 saya masukkan. Sorry Rasti ya. Oke, Sir masukkan di kelompok 2. Minta maaf Rasti ya. Ya, Sir. Oke, Rasti sudah masuk di kelompok 2. Oh, Clarita juga salah masuk. Ini Clarita sudah masuk di kelompoknya. Oke. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 1. Oke. Clarita. Sir, saya kelompok 2 tadi Sir kasih masuk ke kelompok 1. Oh iya, minta maaf Sir. Sir ini kelompok. Tapi sudah Sir masukkan ini. Clarita keluar ulang tadi ya? Iya, Sir. Ada pesan joinnya di situ Clarita? Belum ada. Oh, tunggu ya. Boleh Clarita, Sir masukkan di kelompok 1, nanti Sir kembalikan ke kelompok 2 ya. Jangan keluar ya. Iya, Sir. Oke, soalnya tidak ada pilihannya di sini. Tunggu ya. Nanti join dulu, nanti Sir langsung kirim ke kelompok 2 supaya ini. Oke. Oke, semua sudah masuk ya. Kalau begitu Sir mau masuk di kelompoknya kalian ya. Oke, tunggu. Sir mau masuk di kelompoknya kalian, kelompok 1 terlebih dahulu. Oh kita inohon. Oke, semua ya, diskusi ya. Ya, Sir. Ya. Mohon maaf tadi jaringannya Sir kurang bagus. Jadi Sir terlempar. Oke, baik sekali ya. Kalian sudah mengisi jawaban ini. Oke, tunggu ya. Ya, Sir mau masukkan dulu ini juga. Ya, jadi kalian diskusi ya. Oke. Ada yang sudah tadi? Sudah selesai atau bagaimana? Apa, Sir? Ya, boleh dibacakan, yang satu mungkin membacakan ya. Iya, Sir, sudah terbagi, Sir. Oh, sudah tadi? Iya, Sir. Oke. Di-share ya, kalau bisa di-share. Aisyah, coba di-share Aisyah. Pak Sir mau lihat dulu. Oh ya, Sir. Ini, Sir. Oke. Ya, sudah ya. Boleh kalau sudah selesai latihan ya. Latihan. Iya, Sir. Ya, di latihan dulu siapa yang menjawab nanti ya. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, siapa yang memberikan siapa yang memperkenalkan kelompoknya, siapa yang ini, siapa yang apa? Membacakan pertanyaan sama menjawab pertanyaan, Sir. Sudah dipilih? Sudah, Sir. Oke, boleh latihan dulu? Iya, Sir. Oke, latihan ya. Sir mau pindah ke kelompok 2. Kalian latihan, ayo. Siapa ini latihan. Oh iya, Sir.
Oke, Apa? baik sekali ya. Kalian mengerjakan. Oke, Yang pertama, ya, Yang kedua, yang kedua, pembubaran DPK hasil pemilu, pembubaran DPK DPK hasil hasil pemilu, pemilu dan mengangkat DPK sesuai pilihannya. dan Oke. Kerjasamanya baik dari kelompok 2 ya. Saya pindah ke kelompok 3. Nanti Rasti dan Clarita boleh latihan-latihan juga nanti ya. ya, Sir. Oke. Baik sekali ya dari kalian. Oke, ini Halo, baik. Sir. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Ya, jadi Iya, Sir. Dikembalikan. ya. Oke, bagi tugas siapa yang membaca, siapa yang mencatat di sini. Nanti latihan juga ya sebelum ini. Iya, Sir. Oke, Sir. Siap. Sesuai fungsinya dan diadakan pemilihan umum. Sir, Gadista tidak ada, Sir. Oh iya, tidak apa-apa. Nanti ganti saja perannya nanti ya. Oh yes. Pokoknya siapa yang nanti ya Sir atur, tidak apa-apa. Sir pindah ke kelompok 5 tahun sekali. Selain itu, pembangunan. Ya, Sir. Oh, sudah selesai kelompok 4 ya. Mantap, mantap, mantap. Sudah, Oke. Sir. Nanti latihan ya. Boleh latihan dulu. Ya, Sir. Ini sebentar latihan-latihan. Sebentar Oke, latihan, Sir. oke. Boleh, Sir lihat dulu kamu latihan. Kalau sudah selesai, sudah berarti kelompok lain sudah selesai juga. Ah, Oke, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Rahel Angelika, moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Jesse Rahel, Nadia Sabita, dan Yusuf Ramadan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, pertanyaan dan jawabannya saya berikan ke rekan saya, Jesse Rahel dan Nadia Sabita. Untuk pertanyaannya, bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Untuk jawabannya saya berikan ke Nadia. Pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang yang serba bebas menjalani ancaman tersendiri terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila karena kebebasan tersebut menyebabkan munculnya dampak negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti penyebaran berita palsu, terkikirnya sopan santun, untuk rasa yang berlebihan, ajaran kebencian dan lain-lain. Selain itu terancamnya persatuan dan kesatuan, konflik antar suku, agama dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah paparan dari hasil diskusi kami. Kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin memberikan sanggahan. Sudah begitu, Sir. Terus nanti Oke. dorang kasih pertanyaan begitu kan, Sir? Nah, nanti mereka sampaikan pertanyaannya ya. Oke. Yes, sir. Mantap ya kelompok kalian. Oke. Nanti tinggal kalian aplikasikan. Oke, kalau begitu mungkin sudah selesai semua ya. Sir, ya, kalau begitu Sir mau kembalikan semua kalian di rumah besar. Halo, Assalamualaikum Pak. Selesai? Belum Pak. Ini sementara mau presentasi Pak. Oke, kita sudah kembali di room besar ya. Oke, jadi tugas kita ya sekarang mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan tadi, apa yang sudah kita diskusikan. Ya. Oke. Kelompok mana dulu ya? Kelompok 1 saya dulu ya, supaya berurutan. Boleh? Kelompok 1? Iya, boleh, Sir. Oke, boleh. Langsung saya dipresentasikan ya. Oke, Sir, persilakan kepada kelompok 1 langsung besar ya. Oke, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk membaca pertanyaannya, saya akan berikan kepada Farel. Baik, saya akan membaca pertanyaannya.
Bagaimana penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan? Untuk jawabannya, saya serahkan kepada Ainun. Jawabannya, penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1959 belum stabil atau belum maksimal, dikarenakan setelah Presiden Soekarno membacakan proklamasi yang menandakan Indonesia merdeka, banyak rintangan atau halangan dalam pelaksanaan Pancasila, seperti pemberontakan PKI, DI atau TII, RMS, APRA, dan lainnya. Seterusnya saya akan kembalikan kepada Ariel. Oke Ainun, makasih jawabannya. Sebelum saya akhiri, bagi teman yang ingin memberikan pendapat, saya persilahkan. Oke, ya terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab ya atau mungkin menyampaikan pendapatnya. Oke, saya berikan kesempatan kepada siapa ya, kelompok 2 dulu ya, boleh? Atau siapa? Saya, Sir. Oke, siapa, Clarita? Ya, Sir. Oke, kira-kira bagaimana menurut Clarita? Saya mungkin berbeda pendapat dengan kelompok 1, karena menurut saya penerapan Pancasila itu sudah baik. Buktinya bangsa Indonesia berjuang bersungguh-sungguh berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mengusir para penjajah. Oke, baik sekali ya, dari Clarita dia sedikit berbeda pendapat dengan apa yang ditampilkan kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 bisa menanggapi dari pernyataan Clarita? Saya, Sir. Oke, Farel, bagaimana Farel? Tapi kami sudah mencari beberapa referensi seperti dari internet dan bahan ajar yang Sir berikan, bahwa penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 belum stabil atau belum baik. Oke, ya, mereka tetap, kelompok 1 Clarita tetap katanya belum baik. Oke, mungkin kelompok 1 lagi yang bisa memberikan penjelasan. Ya. Saya, Sir. Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Saya sependapat dengan Farel, rekan saya di kelompok 1, bahwa penerapan Pancasila belum baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya organisasi yang ada di Indonesia yang menyimpang dari Pancasila. Seperti PKI yang ingin merubah dasar negara dengan paham komunis. Darul Islam yang ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam. Sementara yang disampaikan Clarita dari kelompok 2, dia menyampaikan penerapan Pancasila sebelum Indonesia merdeka. Sementara yang kami bahas di kelompok ini, bangsa Indonesia sudah merdeka. Oke, baik sekali ya. Pemaparan dari kelompok 1, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, dengan Clarita juga tadi ya, sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, betul sekali disampaikan kelompok 1 ya Clarita ya. Ya, tadi Clarita juga sudah betul, hanya Clarita seperti yang disampaikan kelompok 1, ya lebih cenderung ke sebelum Indonesia merdeka. Kalau yang kelompok 1 sampaikan itu pada saat Indonesia merdeka. Oke, terima kasih ya kelompok 1 ya. Oke, baik sekali presentasinya. Berarti penerapan Pancasila di sini belum stabil ya. Oke, dengan beberapa alasan-alasannya. Selanjutnya boleh di stop dulu. Siapa yang tadi yang present? Oke, selanjutnya kelompok 2. Terberikan ke kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rasti Indira, Clarita Angelin, Muhammad Zikra, dan Natalin akan mempresentasikan tugas kami mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Tetapi karena Muhammad Zikra dan Natalin mungkin sedang berhalangan, jadi saya dan Clarita yang akan mempresentasikannya. Untuk pertanyaannya, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama? Jawabannya saya serahkan ke Clarita. Jawabannya, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tidak baik karena terdapat banyak penyimpangan Pancasila seperti yang pertama Insinyur Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPK hasil pemilu dan mengangkat DPK sesuai hasil pilihannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada PKI untuk mendukungnya menjadi presiden sehingga puncaknya pada pemberontakan
G. 30 SPKI yang mengorbankan banyak jenderal. Baik, sekian dari kami. Bagi yang ingin berpendapat atau bertanya, kami persilahkan. Oke, persilakan kelompok lain ya. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat atau bertanya? Saya, Sir. Oke, Jessica. Apa yang mau Kan dari penjelasannya kelompok 2, dia bilang kalau Presiden Soekarno itu dia pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya mau tanya, itu maksudnya nilai Pancasila apa yang bertentangan dengan pada masa pemerintahan Soekarno? Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica ya, pertanyaan yang baik. Ya, ini berupa pertanyaan. Bagaimana kelompok 2? Bisa ditanggapi? Bisa, Sir. Kalau menurut saya yang bertentangan ialah sila kelima. Karena sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan di sini suara rakyat diabaikan dan mereka mengambil keputusan sendiri. Oke, baik sekali dari Rastia. Kelompok 2 berpandangan yang bertentangan itu adalah sila kelima. Oke, bagaimana Jessica? Oh, oke, Sir. Berarti dia ini juga masuk pada sila keempat, Sir. Oh, sila keempat ya. Kalau sila keempat alasannya apa, Jessica? Kalau menurut Jessica. Boleh diaktifkan mic-nya, Jessica. Iya, Sir. Kalau kan sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sedangkan di sini kok Soekarno ini mau jadi presiden seumur hidup tanpa ada suara rakyat. Dia tidak mau berdiskusi sama rakyatnya. Kalau dia itu mau jadi presiden seumur hidup, seharusnya dia sebagai pemimpin, Sir, harus berdiskusi terlebih dahulu musyawarah kepada rakyatnya supaya rakyatnya bisa tahu kalau dia ini ingin menjadi presiden seumur hidup. Oke, baik sekali ya dari Jessica ya. Oke, berikan aplaus ya. Kelompok 2 juga baik sekali ya dengan memberikan gambaran. Jadi bagaimana tanggapan kelompok 2? Tadi kelompok lain sampaikan katanya sila keempat juga. Bagaimana kira-kira? Iya, Sir. Saya sependapat. Selain sila kelima, sila keempat juga masuk, Sir. Oke, makasih ya. Ya. Tadi sila keempat, sila kelima saya dibahas. Kalau begitu saya mau bertanya juga dulu. Mungkin untuk semua kelompok, ya. Kira-kira sila ke-1 terhadap penyimpangan di sini atau tidak? Kira-kira. Oke. Sir, ini Agusta belum ada ini suara yang saya dengar. Bagaimana Agusta? Sila pertama kira-kira ada penyimpangan atau tidak? Ada, Sir. Oke, ada. Bagaimana? Apa alasannya ada? Alasannya pada masa ini Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada PKI untuk mendukung menjadi presiden seumur hidup. Sementara PKI... Kenapa PKI? Sementara PKI sendiri tidak meyakini adanya Tuhan. Mereka ateis dan bertentangan dengan sila pertama, Sir. Oke, baik sekali dari Agusta ya. Ya, salah satunya itu adalah sila pertama ya. Dia itu ya apa istilahnya menjadikan PKI sebagai pendukungnya. Sementara PKI kan tujuannya itu ingin merubah dasar negara. Terutama dia kan ateis, ya tidak meyakini akan adanya Tuhan. Oke. Ya, baik sekali ya untuk kelompok 1 dan teman-teman yang sudah membantu kelompok 1 mempresentasikan ini. Selanjutnya kelompok 3 ya. Boleh di stop dulu. Oke, kelompok 3 persilakan. Oke, langsung saja kelompok 3. Tes kedengaran, Sir? Ya, kedengaran, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Adi Darmawan, Jonathan, Agusta, Gadista, dan Jessica akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami, Sir. Yang akan saya serahkan kepada Agusta, Sir. Oke, saya akan membacakan pertanyaannya. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Untuk jawabannya saya serahkan kepada Jessica, Sir.
Untuk jawabannya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru yaitu 1967 sampai 1998 sudah baik dengan dilaksanakannya Pancasila atau demokrasi Pancasila secara murni, konsekuen, secara kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada masa Orde Baru, semua lembaga dikembalikan lagi sesuai dengan fungsinya dan diadakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Selain itu, pembangunan juga dilakukan secara bertahap dengan sistem pelita atau pembangunan 5 tahun. Terima kasih. Oke. Ya, langsung saya ambil alih ya. Ya, sekian penjelasan dari kelompok 3 ya. Oke, ada yang bisa memberikan masukan, saran, atau pertanyaan? Saya, Sir. Oke, siapa? Rahel Angelika. Oke, Rahel. Gimana Rahel menurut Rahel dari kelompok 4? Sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Kalau menurut kelompok kami, kelompok 4, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru itu kurang baik. Karena kami juga mencari banyak referensi bahwa ternyata Orde Baru itu banyak terjadi penyimpangan, yaitu seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kebebasan pers dibatasi. Jadi bagaimana menurut kelompok 3? Ya, kelompok 4 Rahel sedikit berbeda pendapat ya dengan kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 menanggapi? Kalau menurut kelompok kami, penerapan sudah baik, sama seperti penjelasan sebelumnya, karena kami melihat bahwa negara Indonesia pada saat itu aman. Tidak seperti sekarang, tidak ada teroris, begal, pelecehan, bahkan negara Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Oke, terima kasih ya dari kelompok 3. Ya, jadi mereka masih tetap bahwa Orde Lama itu masih sudah baik ya karena negaranya itu aman pada saat itu. Oke, saya kembali lagi ke kelompok 4. Ada yang bisa memberikan ini tambahan atau mungkin masukan lagi atau saran? Saya, Sir. Siapa, Nadia? Iya, Sir. Oke, dari kelompok 4 ya sama seperti Rahel tadi. Oke, silakan Nadia. Kalau menurut saya, Sar, yang disampaikan dengan kelompok 3 dengan teman sekelompok saya itu sudah benar semua, Sar. Namun yang disampaikan kelompok 3 penerapan Pancasila secara murni hanya di awal-awalnya saja. Sementara beberapa waktu kemudian Presiden Soeharto pada saat itu kembali bersifat otoriter, seperti kebebasan berpendapat dibatasi, pemilihan presiden itu hanya ada 2 partai, yaitu P3 dan PDI. Dan pada saat pemilihan masyarakat diancam untuk memilihnya kembali, sehingga ia menjadi presiden selama 32 tahun. Sir. Oke, baik sekali ya dari kelompok 4, dari ada Rahel, Nadia, dan juga dari presentasi kelompok 3. Oke, berikan aplaus dulu untuk semua ya. Ya, jadi Adi Darmawan sudah sampaikan betul, sudah baik. Hanya saja tadi sudah dibenarkan Nadia itu hanya sekedar awal-awalnya saja ya. Ya, awal-awalnya saja kelompok 3 ya. Ya, awal-awalnya saja. Padahal setelah beberapa waktu kemudian Pancasila itu langsung ada beberapa penyimpangan ya, seperti pelanggaran HAM, seperti yang disampaikan kelompok 4 tadi. Oke? Oke, jadi saya memberikan apresiasi ya kepada kalian semua. Boleh di stop terakhir kelompok 4 untuk mempresentasikan. Oh, bagaimana? Sar yang presentasi atau kalian? Oh, Rahel ya? Oh, saya kira. Oke. Sudah muncul? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Rahel Angelika, moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Jesi Rahel, Nadia Sabita, dan Yusuf Ramadan, dengan rekan saya Jesi Rahel dan Nadia. Pertanyaan dan jawabannya bisa dibacakan sama teman-teman. Untuk pertanyaannya, bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi? Untuk jawabannya saya serahkan ke Nadia. Ayo Nadia. 1998 sampai dengan sekarang yang serba bebas menjadi. Iya, Sir. Oh, sorry. Suara aku sudah ada, Sir. Ya, lanjut. Sorry, soalnya jaringan saya kurang bagus. Ya, silakan Nadia. Iya, Sir.
Mantan. Pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang, yang serba bebas menjadi ancaman tersendiri terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, karena kebebasan tersebut menyebabkan munculnya dampak negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti penyebaran berita palsu, terkikisnya sopan santun, unjuk rasa yang berlebihan, ujaran kebencian, dan lain-lain. Selain itu terancamnya persatuan dan kesatuan, konflik antar suku, agama, dan lain-lain. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, langsung Serambel saja ya. Ya, terima kasih dari kelompok 4 yang sudah mempresentasikannya. Ada yang ingin memberikan tambahan, gambaran pendapat atau pertanyaan? Saya, Sir. Oke, Aisyah, persilakan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 4. Kalau menurut kelompok 4, mana yang lebih baik penerapan Pancasilanya pada masa Orde Baru atau masa reformasi atau sekarang? Nah, mana yang lebih baik? Oke, bagaimana? Kalau menurut kelompok 4? Jesse, boleh? Bagaimana? Ya, Sir. Ya, bagaimana penerapannya? Kalau menurut saya, penerapan Pancasila sudah lebih baik daripada masa Orde Baru. Oke, sudah lebih baik ya. Oke, bisa lagi ditambahkan Jesse? Kalau sudah baik, bagaimana? Alasannya, ya. Kalau sudah baik, alasannya rakyat Indonesia sudah diberikan kebebasan dalam berpendapat sesuai dengan sila keempat. Sementara pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat sangat dibatasi yang melanggar sila keempat. Oke, baik sekali ya jawaban dari Jesse. Oke, saya kembalikan kepada Aisyah. Katanya sudah lebih baik katanya direformasi. Bagaimana Aisyah? Baik, Sir. Tapi kan pemerintahan pada Orde Baru lebih aman daripada sekarang. Kalau sekarang banyak berita hoaks, untuk unjuk rasa berlebihan, ujaran kebencian semakin banyak, konflik dan lain-lain. Sementara di Orde Baru tidak ada kejadian seperti sekarang. Jadi bagaimana dengan kelompok 4 menanggapi ini? Ayo, persilakan kepada kelompok 4. Saya, Sir Nadia. Ya, silakan Nadia. Saya juga sependapat dengan Aisyah, Sir. Hanya saja ini kan yang ditanyakan penerapan Pancasilanya, bukan hasil dari pemerintah tersebut. Apabila kita melihat penerapan Pancasilanya, Orde Baru itu banyak penyimpangan-penyimpangannya. Sementara masa reformasi Pancasila sudah dilaksanakan terutama sila keempat. Hanya saja kenapa masa reformasi banyak yang terjadi kekacauan? Karena penerapan Pancasila sangat bebas dan berlebihan. Masyarakat juga terlalu bebas. Itu, Sir. Oke, baik sekali ya dari Nadia. Ada mungkin sedikit tambahan lagi dari kelompok 4? Saya, Sir. Oke, Rahel, silakan. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan pendapat. Saya cuma ingin menambahkan, saya sependapat dengan kelompok kami. Jadi yang kita lihat penerapan Pancasilanya. Menurut saya juga bagaimana kita mengambil contoh yang baik-baiknya dari kedua masa ini. Pada penerapan Pancasila pada masa reformasi ini harus diberikan batasan-batasan. Peraturan diperketat, orang yang melanggar harus diberikan sanksi dengan tegas tanpa memandang status atau golongan agar kehidupan pada saat sekarang damai, tentram, tertib, dan aman. Oke, baik sekali ya presentasi dari kelompok 4. Ya, oke, berikan aplaus dulu untuk semua ya. Ya, oke. Jadi boleh saya sedikit berikan gambaran ya. Ya, jadi sangat baik, sudah betul dikatakan kelompok 4. Ya, Aisyah juga sudah baik sekali kritis ya mengenai saran-sarannya ya. Ya, jadi yang kita lihat adalah penyimpangan terhadap Pancasila. Tadi sudah dipertegas oleh Rahel, kita harus mengambil contoh ya. Bagaimana ketegasan yang ada di mana? Di Orde Baru, kita terapkan juga di sekarang ya. Supaya kehidupan sekarang itu bisa lebih aman, tentram, damai ya. Ya, dengan sila keempat itu terutama itu harus diberikan kepada masyarakat ya. Tidak seperti Orde Baru. Kebebasan pers itu dibatasi, orang berpendapat tidak bisa ya. Kalau sekarang itu terlalu bebas, terlalu berlebihan. Jadi kita bisa mengambil contoh dari dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, terima kasih ya kepada kalian. Hasil presentasi kalian sudah sangat baik ya. Ada yang menyampaikan pendapatnya, ada yang berbeda pendapat ya. Ada yang meluruskan pendapat itu sendiri, ada yang menambahkan, itu sudah sangat baik menurut saya. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi sudah baik sekali ya. Bagaimana penerapan Pancasila. Oke, kita masuk terakhir.
masuk ke kegiatan penutup. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan ya, satu atau dua orang? Saya, Sir. Oke, Ariel ya. Oke, Ariel. Mantap Ariel ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat, kita dapat mengetahui penerapan Pancasila dari masa ke masa, seperti awal masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, Sir. Oke, baik sekali dari Ariel ya. Oke, berikan aplaus dulu ya. Ya, dia sudah mengetahui bagaimana penerapan Pancasila. Kalau begitu satu orang lagi saya mau minta tambahan dari Sir. Oke, Jonathan. Jonathan walaupun lambat tapi dia menyimak. Oke, Jonathan. Baik sekali, Jonathan. Sir, kalau dari saya, Sir, dari keempat masa Pancasila tersebut, Sir, belum ada yang sempurna, Sir. Jadi kita sebagai penerus bangsa, tugasnya kita bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, Sir, dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kehidupan kita juga akan lebih baik lagi dari sebelumnya, Sir. Itu kalau dari saya. Oke, sangat baik. Oke, berikan aplaus lagi sama Jonathan ya, sangat baik sekali dari Jonathan. Ya, dari Ariel juga baik sekali. Terakhir, saya mau minta pendapatnya kalian ya. Kira-kira setelah mengetahui seperti itu, apa yang tindakan atau sikap yang perlu kita laksanakan? Ayo. Saya, Sir. Oke, Farel. Ayo Farel, sikap yang akan kita lakukan. Saya akan mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila. Contohnya ialah rajin beribadah, mencintai dan menghargai keluarga, teman, toleransi dengan orang yang berbeda dengan kita, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan adil terhadap sesama. Itu saja, Sir. Oke, baik sekali ya. Oke, berikan aplaus juga lagi untuk Farel ya. Ya, ini siswa-siswa yang ini sudah pintar-pintar semua ini. Ya, jadi seperti itu Farel, ya kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila ya, dari sila pertama sampai sila kelima supaya kehidupan kita itu akan lebih baik lagi nantinya. Oke, Sir punya penilaian, punya tes ya. Sir sudah kirim di grup, boleh dibuka grupnya nanti ya. Nanti contohnya, oke, nanti baca petunjuk tesnya ya. Tesnya ini sebenarnya, ya tunggu ya. Saya perlihatkan tes yang akan saya berikan. Bisa lihat layarnya, Sir? Tidak bisa ya? Oh, sorry. Sir belum share. Tunggu ya. Nah, ini. Nah, soalnya, ya. Oh, kalian. Ya, oke. Nanti model soalnya. Nanti kalian akan mengerjakan saya nanti ya. Nanti syaratkan. Nah, ini. Nanti baca petunjuk soalnya, ya salah satu contohnya pertama ya, ketik nama kalian dulu ya, masukkan nama kalian, nanti kelas berapa, setelah itu ini. Nah, jadi pertama ini soal nomor 1 dan 2 ini, coba tarik garisnya atau cocokkan. Contohnya awal kemerdekaan dia masuk di mana? Contohnya saya kasih contoh, di sini, ya. Orde Lama, Orde Baru dia apa dia? Apakah ini, atau apakah ini, atau apakah ini, ya. Setelah itu, ini juga kalian jodohkan. Kira-kira pemberontakan DI ini dia apa kira-kira? Contohnya dia adalah negara boneka buatan Belanda. Kalau PKI contohnya dia koreksi untuk pemerintahan pusat pada saat itu. Apa kira-kira dia ingin mendirikan negara Islam? Nah, contohnya begitu ya. Nah, jadi jawab seperti itu dan ini tinggal kalian geser. Nah, ini geser ya, baca petunjuknya. Bagaimana penerapan pada saat penerapan Pancasila di sekolah? Contohnya kalau di sekolah itu toleransi. Di masyarakat bagaimana mengikuti upacara, tinggal kalian geser begini ya. Setelah kalian geser dengan kalian jodohkan tadi ya, kalian setelah itu tinggal kirim ya, finish. Setelah itu nanti akan kalian muncul sendiri nilainya kalian ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tes ini? Ada ya? Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu sudah jelas ya. Saya sudah kirim di grup ya, nanti setelah pembelajaran ini kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Oke, untuk materi selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, nanti yang akan kita bahas itu apa itu ideologi. Ya, Pancasila itu kenapa sampai dibilang ideologi terbuka? Kenapa Pancasila bukan ideologi tertutup? Nah, seperti itu yang akan kita bahas nantinya. Oke, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ya biasanya sama seperti membuka tadi, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa, Sir. Oke, berdoa. Tadi karena Jonathan lambat masuk, boleh Jonathan berdoa?
Ya, Sir, boleh, Sir. Oke, silakan Jonathan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jonathan ya. Ya, Sir. Ya, oke. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kita bisa aplikasikan ya. Bagaimana penerapan nilai Pancasila itu ya, supaya kehidupan kita itu bisa menjadi damai, tentram, tertib ya. Jadi kita harus tahu dulu penerapan nilai-nilai Pancasila, setelah itu kita terapkan ya. Oke, terakhir sebelum saya tutup. Ya, ini kelas 9A ini, ya, saya mau tanya dulu. Di Indonesia itu ada berapa kota yang istimewa? 2, Sir. Apa semua, Jessica? Jogja sama Aceh. Jogja sama Aceh. Tapi menurut saya bukan 2, 3. Ya, kota yang istimewa itu seperti yang Jessica sampaikan, ada Jogja, Aceh, 1 Kota Palu. Kenapa Kota Palu, Sir? Ya, kenapa Sir bilang istimewa Kota Palu? Ya, karena di Kota Palu itu ada kelas 9A yang istimewa juga di hatinya Sir. Jaga mata, jaga hati, jangan Ya, oke, sekian pembelajaran hari ini ya. Ya, Sir akhirin ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Oke. Selamat pagi, terima kasih, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Oke, Sir akhir ya. Sir.